dari Yesus. Jadi gini, hanya manusia yang benar-benar dapat mati. Dan hanya Tuhan yang benar-benar dapat mengatasi kematian dan tidak berdosa. Dengan demikian, Kristus harus menjadi manusia dan harus menjadi firman Allah ilahi. Itu jawabannya, Pak. Jadi Kristus harus memiliki dua natur. Sebagai firman Allah, apa yang tetap pada dirinya dari kekal sampai kekal, sekaligus manusia apa yang menjadi pada dirinya. Itu, Pak. Jadi harus menjadi manusia karena dia harus datang untuk mati, menebus dosa manusia. Tapi dia harus ilahi karena yang namanya firman Allah nggak bisa mati, kekal dari kekal sampai kekal. Jadi firman Allah adalah apa yang tetap pada dirinya kekal, tidak berubah dan tidak bisa mati, tetapi sekaligus juga dia harus sebagai manusia apa yang menjadi pada dirinya untuk tugas penebusan dosa. Itu, Pak, dual nature itu, Pak. Oke. Saya tambahkan dulu sedikit. Jadi sebenarnya harus kita ketahui juga dalam penyelesaian kita harus mencari data dulu. Oke, sekarang kita akan lihat data dulu ya. Aku buka screenshot Yesus ini. Tentang Yesus. Makanya ada ayat, segala keperluan Allah berdiam dalam diri Yesus. Sekarang ini kan jadi polemik. Apakah Yesus dua natur atau gimana? Mereka banyak yang nggak percaya. Kita lihat data yang kita ketahui dulu ya. Firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Nah, firman ini yang menjadi manusia. Firman jadi manusia. Prinsip-prinsip dari atau disebut atau Yesus. Nah, Yesus hidup dalam dua keprinsipan. Prinsip sebagai keilahian dia adalah Allah dan prinsip sebagai kemanusiaan yaitu itu adalah ketuhanannya sebagai prinsip kemanusiaan dan keprinsipan sebagai keilahian. Sebagai keilahian ya dia adalah Allah, sebagai prinsip kemanusiaan dia adalah ketuhanan. Nah, sekarang saya mau tahu bagaimana Muslim berpikir bahwa Yesus itu hanya satu kehidupan saja. Nah, kalau dia satu kehidupan dalam fakta keterangan dalam kitab mengatakan firman itu menjadi manusia, apakah mereka tidak bisa berpikir bagaimana prinsip Yesus itu menjalani kedua kehidupan yang tidak bisa lenyap? Nah, sekarang saya tanya, apakah Allah itu bisa hilang? Apakah Allah itu bisa mati? Atau apakah tiba-tiba Allah itu tidak ada? Coba bisa dijawab nggak Muslim-Muslim yang ada di sini? Boleh saya jawab sedikit, Bang? Oh, silakan. Saya mau dengar dulu. Kalau menurut saya Allah itu nggak pernah hilang, nggak pernah mati, Bang. Oke. Tapi ada satu pertanyaan, Bang, dari pernyataan Abang. Ada satu pertanyaan yang mengganjal, Bang. Tadi Abang bilang Allah itu adalah firman itu adalah Allah. Sebenarnya saya yang pengen saya tahu dari segi kekristenan, pengertian firman itu apa ya? Firman adalah apa? Firman adalah wujud atau firman. Yang ingin saya tahu itu pengertiannya, Bang. Pengertian bukan apa itu firman, tapi pengertiannya, Bang. Biar samakan persepsi, Bang. Pengertiannya ucapan, Bro. Pengertiannya ucapan. Jadi begini, Bro. Kalau di dalam kitab itu memang jelas dari dalam kitab itu ditulis apa? Firman semua. Itu dalam tulisan lain. Tetapi kalau kita merujuk ke terjemahan aslinya itu ada berbeda. Artinya firman itu di perjanjian baru bisa disebut dafar. Nah, perjanjian baru itu ada berapa juga disebut itu logos apa semua. Ada pembagian, tetapi di dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu menulis semua firman. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Makanya tadi kan saya tanya tadi. Tadi kan saya tanyakan firman secara bahasa dan firman secara istilah, Bang. Bisa lebih jelaskan. Seperti tadi yang saya tanyakan tadi loh, Pak. Kan pada mulanya firman.
firman bersama-sama Allah dan firman menjadi manusia. Ya. Itu kan berbeda dengan segala firman. Ini ucapan Yesus, segala firman yang kau berikan kepadaku sudah saya sampaikan kepada umat. Makna firman di Yohanes 1:1 dengan firman ucapan Yesus kan sudah maknanya berbeda juga. Oke, itu terdapat di mana? Itu terdapat di mana? Yang Bisa Anda... saya enggak hafal, tapi kan di dalam Bible kan ada itu. Segala firman yang dari Bapa sudah saya sampaikan kepada umat, gitu loh, kepada murid-muridnya. Gitu loh. Itu kan ada ucapan Yesus yang itu. Segala firman yang dari Bapa. Minta asoy, Bu. Oke, Tadi perasaan udah dijelasin, masih nggak ngerti juga, Pak. Tadi saya sudah jelaskan, Pak. Kan artinya kan berbeda firman yang... Kalau misalnya saya boleh ngambil kesimpulan, pengertian firman itu ada kataan. Mantap. Iya, perkataan betul. Kalau gitu enggak apa-apa. Ya. Nah, Ya. berarti kalau perkataan menjadi tubuh itu saya nggak ngerti. Karena kalau dalam Bukan perkataan. Firman itu bukan perkataan loh. Perkataan itu rema. Sebentar ya, sebentar. Logos itu firman Allah, firman Allah. Beda loh. Sebentar ya. Hmm. Firman itu dalam teks Yunani itu logos. Logos itu bisa diartikan sebagai pikiran, Ya. ilmu, pengetahuan. Dan itu ada di dalam diri Allah. Itu namanya logos. Ya. Sejauh ini bisa dipahami? Halo? Iya, kalau firman Bisa, itu Bang. adalah pengetahuan. Bisa Bang. Berarti firman Oke. itu bukan perkataan berarti ya Bang ya. Firman itu bukan hanya, jadi gini, perkataan itu adalah Allah mengeluarkan pengetahuannya dalam bentuk kalimat. Itu namanya. Iya. Ya, minum. Makanya di dalam Alkitab kita harus membedakan apa itu firman dengan berfirman. Firman. Berfirman itu memakai kata lego, sedangkan firman itu logos. Jadi logos itu kata benda, sedangkan lego itu kata kerja. Sama seperti ini ya, cangkul itu kata benda, sedangkan mencangkul itu kata kerja. Jadi kita harus bisa bedakan, sebentar, kita harus bisa membedakan firman Allah yang ada di dalam diri Allah dengan Allah berfirman. Apa bedanya? Firman Allah itu ada di dalam diri Allah. Sedangkan Allah berfirman artinya apa yang ada di dalam diri Allah dikeluarkan, dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau suara. Itulah yang disebut berfirman. Bisa dipahami? Iya, Bang. Kalau tadi Bisa, Bang. Jadi ayat, begini, sebentar, kalau misalnya- selesaikan. Kalau tadi ayat yang dikatakan, segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau dicek dalam teks Yunani, kata firman di situ memakai kata remata. Remata itu artinya sesuatu yang ada di dalam diri kita. Tetapi itu memiliki kuasa dan otoritas mengubah diri kita dan juga itu berarti bagi orang lain. Maka dikatakan juga nanti di dalam Matius 4 ketika Yesus dicobai sama iblis, Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Kata firman di situ juga memakai kata rema. Ya. Jadi ajaran yang diam dalam diri kita menjadi inspirasi, mengubah, itu disebut remata. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bang. Jadi begini Bang, yang saya tanyakan, ketika Sebentar, ada yang kresek-kresek ini. Yang kresek-kresek siapa ini? Kalau tidak bicara, di mute dong ya, supaya jangan terganggu. Oke, silakan. Oke, jadi gini Bang, yang pengen saya tanyakan, ketika Bunda Maria didatangi oleh Roh Kudus katanya,
kemudian dia diberikan firman. Firmannya adalah bahwa engkau akan mengandung Bukan anak didatangi Roh yang Kudus, nanti akan didatangi diberi nama. malaikat. Koreksi. Ya, ya udah. Itu didatangi Roh Kudus, itu versi Engkau Quran. akan mengandung anak dan nanti akan diberi nama Yesus, katanya kan. Pertanyaan saya, Bang, firman yang dibawa itu perkataan atau ruh, Bang? Membawa ruh, firman itu yang diberikan dibawa malaikat kepada Bunda Maria dalam bentuk firman. Firman itu adalah perkataannya itu, pernyataan atau ruhnya, Bang? Berarti Di sana kan kamu Maria Boleh kan saya jawab? diajak berbicara. silakan Ya, Pak Petro. Perkataan. Baik. Jadi jangan dicampur aduk cerita Quran dengan cerita Injil, karena jadi kacau pola pikirnya. Memang dalam Injil diceritakan bahwa Roh Kudus, Roh Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia membawa Injil, kabar gembira atau firman kepada Maria, kan seperti itu. Jadi dalam Injil bukan begitu. Yang mengunjungi Maria adalah Gabriel, gitu, bahwa dia akan mengandung anak Allah, namanya Yesus Kristus. Lalu Maria berkata, bagaimana hal itu terjadi? Gitu. Nah, Roh Kudus lah yang berkarya kepada Bunda Maria. Jadi ini mempertegas kesatuan Bapa, Roh Kudus dan Firman Allah itu adalah satu. Jadi Firman Allah itu dinyatakan ke dalam Bunda Maria melalui kuasa Roh Kudus, bukan Gabriel atau malaikat. Jadi Gabriel tidak membawa seonggok firman dalam dirinya, Gabriel tidak membawa buku dalam dirinya, atau membawa firman seperti dalam pola pikir Islami, gitu. Jadi dibedakan itu. Jadi firman Allah itu hanya ada di dalam diri Bapa, dikeluarkan lewat kuasa Roh Kudus, Roh Allah itu juga adalah Allah. Maka firman Allah itu tadi mengambil rupa manusia. Ketika dikatakan firman Allah menjadi manusia, tidak berarti bahwa firman Allah itu bermutasi. Bermutasi artinya berubah jadi manusia, bukan. Jadi kemanusiaan itu sungguh manusia. Allah, firman Allah yang adalah Allah, salah satu sifat Allah itu adalah kekal, tidak berubah. Kemanapun Allah itu berada, bagaimanapun dia berada, dia tidak pernah berubah. Maka firman Allah yang adalah Allah yang mengambil inkarnasinya dalam rupa bayi Maria tidak berubah, kemanusiaannya tidak berubah. Jadi Allah dan manusia bersatu, menyatu dalam diri Yesus Kristus. Jadi begitu idenya. Jadi pada saat Yesus di dalam kandungan Maria, Bapa ada di dalamnya kandungan Maria juga. Oh, bukan begitu. Yang dikandung adalah firman Allah, firman Bapa. Ya. Sudah jadi manusia. Yang menjadi manusia apa? Pada saat Yesus di dalam Pertanyaan saya, kandungan yang jadi manusia siapa? Firman. Di Firman dalam Bapa. kandungan Maria, di dalam kandungan Maria kan sudah ada jasadnya Yesus. Di dalam Berarti kan kandungan Bapa ada di Maria. dalam itu. Bagaimana? Bunda Maria akan mengandung. Bunda Maria akan mengandung Yesus, ya kan? Kemudian sudah menjadi daging. Nah, kalau Bapak dan aku jadi satu, berarti Bapak ada di dalam kandungannya Bunda Maria berarti. Secara substansi ya, ilahi, Bapa, firman Bapa adalah satu, tidak pernah terpisah, gitu. Tetapi yang dikandung di sana bukan Bapa, tetapi firman Allah. Kan kalimatnya jelas. Jadi pola pikir yang harus digunakan di sana ketika kita berbicara tentang karya Allah yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa itu, kita berbicara tentang sesuatu yang metafisika. Jadi jangan digunakan metodologi yang fisik, gitu. Fisiknya adalah manusia, karne, gitu. Tetapi karne itu adalah karnenya sang firman Allah. Ya, firman Allah atau firman Bapa itu beda dengan Bapa, tetapi satu dalam hakikatnya. Jadi katanya aku analogi di dalam Bapa, Bapa dalam paham.
Gimana? Selamat malam, boleh bertanya nggak saya? Udah resen nih dari tadi. Sebentar dulu, saya bateraimu tuntaskan 2%, nggak usah nanti aja kau. dituntaskan dulu Ustadz tadi itu. Ya. Gimana Jadi Ustadz? tadi kan sudah saya tadi kan diberikan informasi bahwa aku di dalam Bapak, Bapak di dalam aku. Iya. Iya. Aku itu kan Yesus. Aha. Lah kalau Jangan Yesus ada di dalam Hmm. kalau Yesus ada di dalam kandungan Maria, berarti kan Bapak di dalam kandungan Maria juga. Secara fisik yang dikandung adalah inkarnasi firman Allah. Contohnya ya, seperti contoh yang kamu dengarkan ini sekarang di dalam HP-mu itu adalah visualisasi atau audio dari suara saya, akal saya, pikiran saya. Memang pikiran saya itu satu dengan diri saya, tetapi saya tidak ada di dalam audio Anda itu secara fisik, tetapi secara substansi, ya, secara substansi suara yang kamu dengarkan itu adalah hasil dari pikiran logika saya, ya, adalah satu dengan saya, substansinya, tetapi fisiknya, ya, yang kamu dengar itu adalah HP atau alat audio yang memperdengarkan suara saya. Tetapi di dalam kandungan Maria kan fisiknya Yesus. Oh enggak. Fisiknya ya kan? Fisiknya ya, Yesus kan ada dalam kandungan. Kemudian bukan yang lahir kan juga fisiknya Yesus kan. Di dalam kandungan namanya, kan Yesus. Makanya namanya karne. Fisik itu kan karne kan? Iya. Coba kasih analogi aja apa namanya Songgokong. Songgokong. Sebentar. Bentar aja dong. Dia mengeluarkan rambutnya, berubah menjadi dirinya. Apakah yang serambutnya ini melakukan kehendaknya sendiri, apa dari kehendaknya yang Songgokong? Pakai analogi kok Songgokong. Kacau. Saya pikir apa yang saya jelaskan nanti kok jelas ya. Iya. Enggak usah dulu pakai analogi yang kita fokus menjelaskan Alkitab aja Pak Dong. Gini, mereka kalau kasih analogi nanti analoginya diseret kemana-mana, jadi nggak sampai. Mohon izin Bapak sekalian. Sudah dari omongan manusia aja nggak tahan, gampangnya. Mohon izin Pak Domba. Mohon izin. Halo. Yes. Iya. Silakan, Pak. Ya, saya rasa apa yang dijelaskan Pak Peter tadi sudah cukup jelas sekali ya. Kalau mau mengambil singkatnya tadi itu adalah satu itu tanda kutip gitu. Hanya saja dalam kekristenan memahaminya tadi seperti yang sudah dijelaskan. Masalah kata satu itu ya, jadi Pak Muslim gini, satu itu di dalam Alkitab itu tidak selalu berbicara satu wujud atau satu bentuk, satu bilangan. Karena satu itu bisa berarti sifat atau bisa berbicara juga tentang karya, kerja. Contoh, saya dan Pak Muslim itu satu enggak? Satu. Saya dengan Pak Petro ini satu, kita Pak Petro ya. Iya. Satu apa? Satu suku, satu jum, satu bangsa. Sama-sama Batak kami. Kurang lebih satu ya. Ini jadi bentar. Lagi. Jadi Yesus dan Bapa itu satu dalam hal sifat, hakikat. Iya, karena dia firman. Dalam hal karya juga iya. Kenapa? Karena Yesus juga bicara, aku dan Bapa satu. Yesus katakan begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari sendiri. Apa yang aku lakukan, semua adalah kehendak Bapa. Itu buktinya bahwa Yesus dan Bapa satu dalam karya. Maka apa yang diajarkan Yesus, apa yang diperbuat Yesus adalah kehendak Bapa. Maka Yesus mengatakan siapa menghormati Yesus, dia menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Yesus, dia tidak menghormati Bapa. Itu namanya kesatuan itu. Bisa Pak Muslim pahami dulu. Saya mau tanya satu. Sebentar dulu. Selesai dulu satu-satu topik. Jangan sebentar. Kalau saya pahami apa yang disampaikan tadi, bahwa memang Yesus bukan Bapa, bukan Tuhan gitu loh. Bentar. Jangan diputar begitu. Jangan diputar balik. Yesus bukan Bapa, Anda benar. Yesus bukan Bapa, Anda benar. Tapi Yesus bukan Tuhan, itu salah. Jadi begini, saudara. Kami punya terminologi, dua terminologi yang harus kamu mengerti. Ya, Yesus dan Bapa
dalam konteks firman Allah ya, firman Bapa ya. Yesus sebagai firman Bapa adalah satu hakikat. Ya, hakikatnya apa? Hakikatnya ilahi, Allah, gitu. Lalu pertanyaan tadi bagus. Kalau begitu apakah Bapa adalah turut dikandung, gitu? Tidak. Kenapa? Karena yang dikandung itu adalah oknum sang firman Allah, gitu. Maka dikatakan hakikatnya satu, tapi oknumnya, personanya berbeda, ketiganya berbeda. Kami membedakan itu. Bapa bukan anak, anak bukan roh, ya, tetapi ketiganya adalah satu dalam hakikat. Paham sampai di situ? Jadi yang dikandung oleh Maria siapa? Yang dikandung adalah firman Bapa. Ya. Paham sampai di sana? Jadi kata sekarang kalau oknum, pada saat Yesus ada di kandungannya Ibu Bunda Maria, itu Bapak ada di mana? Bapak ada dalam hakikatnya. Bapak tidak kemana-mana. Dia melingkupi segala ruang, tempat, dan bentuk. Jadi tapi tadi pada saat diskusi, Pak Muslim tadi, ya. Pak Muslim, ya gini Pak Muslim. Harapan saya diskusi ini saya memahami, mungkin Pak Muslim belum terlalu mengerti ya. Namun harapan saya diskusi ini tidak dalam tanda kutip berjalan mundur. Jadi sebaiknya saya menyarankan bagi teman-teman Muslim yang ingin berdiskusi dengan teman-teman Kristen sudah memahami dan mendalami teologinya dulu gitu, sehingga yang di-challenge itu adalah idenya, bukan lagi pengertian ini, pengertian itu, kayak misalnya rema dan logos segala macam. Harus sudah memahami hal itu supaya tidak berulang-ulang kita melihat di Zoom ataupun di YouTube itu yang saling kita berulang-ulang berchallenge gitu. Kurang lebih sih seperti itu saran. Tapi pertanyaan sangat bagus ya. Itu pertanyaan sangat bagus sekali, ya toh. Apakah Bapak turut dikandung? Jawabannya tidak. Iya, jawabannya memang tidak. Jadi karena yang dikandung oleh Bunda Maria adalah oknum atau pribadi dari firman Allah tadi, firman Bapa. Bapak ada di mana? Bapak ada di dalam hakikat ilahinya. Di mana dia? Dia ada di atas dimensi waktu, dia memenuhi segala ruang, tempat, dan bentuk. Dia tidak terikat pada satu tempat. Saya mau tanya kepada kamu, Petro. Tunggu. Tidak akan panjang-panjang. Kak Marlin dulu. Nanti Sebentar, kau mau lari. Boleh manajin. Waktunya sebentar soalnya. Iya, 2 menit toh. Kau kan tukang framing ke sini. Nanti kalau kau mau debat sama aku nanti. Mas Marlin silakan. Saya sudah nanya ke Mas Petro, bukan ke Anda ya. Mas Petro, pertanyaan saya begini. Bisa satu-satu kalau kita bicara semua. Sekarang gini dulu, sebentar. Apakah Pak Muslim masih ada lagi mau bertanya? Biar kita ladeni one way. Satu kali saja. Oke, silakan. Sabar one way, sabar. Satu-satu dulu selesai. Jadi pada saat tadi saya tanya, pada saat Yesus mau disalib, tadi kan saya mengatakan kok pertanyaannya kan Eli lama sabahtani. Itu katanya informasinya Bapak ada di dalam Yesus. Ya kan? Tapi begitu saya tanya pada saat Yesus ada di Bunda Maria mengandung, bahwa Bapak tidak ada di dalam kandungan Ibu Bunda Maria. Ini yang saya kok kamu itu udah mengatakan Bapak tidak ada di dalam kandungan Bunda Maria siapa? Sebentar. Bapak, bukan begitu. Tadi kan sebentar, Pak RB, sebentar. Ya, lanjut Pak Petro, silakan. Jangan dipahami pernyataan saya. Pertanyaanmu tadi, Bapak di mana? Jawaban saya apa? Bapak ada di hakikatnya, menempati semua ruang, waktu, tempat, dan bentuk. Bapak ada di rahim Bunda Maria, Bapak ada di langit, Bapak ada di laut, Bapak ada di mana saja. Jadi dia sama dengan firman Allah. Ketika firman Allah dikandung pun, ya, firman Allah itu menempati rahim Bunda Maria. Secara bersamaan juga dia tetap satu dengan Bapa. Secara bersamaan juga dia menempati ruang, tempat, dan bentuk. Di sana ada misteri metafisika. Jadi jangan ditarik ke dimensi fisik saja, begitu. Ketika Allah memasuki dimensi waktu, ya, dia tidak melepaskan atau tidak keluar dari dimensi di luar waktu. Di sana ada sesuatu yang luar biasa.
Apa yang dikatakan oleh Pak Petro itu betul, karena itu tercatat di dalam Alkitab. 2 Tawarik 2 ayat 6 itu ya, mengatakan bahwa langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Artinya dia tuh lebih besar dari alam semesta ini, dia di mana-mana, maha hadir di mana-mana. Jadi kenapa pertanyaan kok di dalam Bunda Maria itu tidak ada Allah, Allah Bapa? Ya dia memenuhi alam semesta ini termasuk dalam rahim bisa, gitu loh. Nah itu oke, tambahan dari saya itu. Oke. Giliran saya ya. Saya pertanyaannya dua aja, yang mudah aja. Enggak, sebelum kamu bertanya, saya jelaskan supaya kamu lihat pertanyaannya itu sinkron enggak dengan jawaban. Bukan saya ini tadi ke Mas Petro, Billy, tolong tertib dong, Billy. Saya bertanya ke Mas Petro, menarik sekali ya. Saudara Muslim tadi sudah tuntas dulu, atau kita sampai di sana dulu ya, saudara Muslimnya. Pertanyaan memang bisa panjang, tapi sangat menarik ya. Logikamu luar biasa ya. Oke. Petro ya, Anda bilang tadi Yesus sehakikat dengan Bapa, betul nggak Petro? Iya, sehakikat dengan Bapa, sehakikat dengan roh Bapa. Karena kita berbicara tentang Elohim yang ehad, Elohim yang satu. Oke. Saya tidak suka berasumsi, orang yang bertanya pun saya menggunakan dalil ya, Petro ya. Dalam Matius pasal 24 ayat ke-36 ya, mengenai tentang hari itu kiamat, anak pun tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Dari mana Petro satu hakikatnya? Sebentar dulu. Jawab pakai dalil. Aku jawab. Saya bertanyanya pakai dalil saya, Petro. Ya, saya bertanyanya pakai dalil. Jangan jawab sama asumsi. Zero poinnya bagi saya, silakan. Begini, kalau kamu berdiskusi dengan saya, jangan khawatir saya. Asumsi itu pendapat, ya toh. Pendapat saya itu berdasarkan data. Jadi saya akan memberikan Anda jawaban dengan asumsi, pendapat, ya toh. Asumsi itu adalah sesuatu yang objektif. Masa saya bertanya pakai dalil, jawab asumsi. Diam dulu kawan weh, kau kurang ajar kau lama-lama mencengkelkan kau. Jadi, saudara, kalau kamu mau berdiskusi dengan saya, jangan khawatir saya. Kalau kau mengatur saya, kau pergi saja kau, gitu. Mengerti? Kau buat pertanyaanmu, saya jawab. Bagaimana jawaban saya, itu urusan saya dan pemirsa. Biar pemirsa yang melihat otakmu dan otakku, begitu loh. Jangan kau merasa lebih hebat, padahal kau cuma curut. Pakai etikamu bertanya. Oke, Pak Petro, silakan dijawab. Jangan galak-galak, Bro. Bukan, silakan Pak Petro jawab. Yesus kok tidak tahu tidak tahu hari zaman. Baik. Jadi seperti dikatakan tadi itu, melihat Yesus itu, kamu harus melihat dia secara utuh, komprehensif. Siapa dia? Ya, dia bukan hanya firman Allah saja, yang firman yang ada pada kitab Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, dan seterusnya. Di sana dia adalah firman Allah dalam hakikat ilahinya, gitu, yang tak terjangkau, tak tersentuh, tak terdengar, tak terlihat, tak terselami, gitu. Dia yang tak terselami dan tak terjangkau itu, ya, memasuki dimensi yang terbatas tanpa kehilangan kesempurnaannya. Itu hebatnya Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa itu tidak dibatasi oleh kemahaannya. Dia tidak terikat pada sana. Dia bebas, mandiri, sempurna. Gitu? Nah, ketika dia berinkarnasi dalam dimensi yang mengambil dimensi yang terbatas, pada saat yang bersamaan juga dia tetap dalam hakikat Allahnya. Karena Allah pada prinsipnya tidak pernah berubah. Dimanapun dia berada, bentuk apapun dia berada, dia tidak akan pernah berubah. Ya. Tetapi dalam rupa dimensi yang terbatas hamba Allah itu, dalam rupa hamba Allah itu, dia memasuki dimensi yang terbatas. Maka dalam hal-hal tertentu, dia membatasi dirinya pada apa yang perlu dia nyatakan. Tetapi pada hakikatnya dia berkata, segala milikku adalah milik Bapa, segala milik Bapa adalah milikku. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Dan di dimensi lain, Berarti Pak Petro, Yesus mengatakan dia tidak tahu akhir zaman itu dalam dimensi kemanusiaan. Apakah begitu, Pak? Ya, dia harus. Tetapi dalam dimensi ketika dia berkata bahwa segala milikku adalah milik Bapa dan segala milik Bapa adalah milikku, apa itu milik Bapa? Pengetahuannya, hikmahnya. Hikmah Bapa itu adalah miliknya Yesus.
Karena Yesus adalah sang hikmah Bapa itu sendiri, ya. Jadi beda konteksnya kalau dia dalam dimensi hakikat aslinya, hakikat ilahinya, dia tidak perlu mengatakan itu. Di dalam ayatnya dong, ayatnya ayat yang mana? Yang asumsi saudaraku sudah biasa. Saya dengarkan saja. Nanti saya hantam pakai dalil. Tenang, saya hantam pakai dalil. Bentar. Jawabnya gini, tak jawab. Sebentar. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyembah Al-Masih. An-Nisa 172. Al-Masih sama sekali tidak akan menjadi hamba Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, kamu akan disetrap, menghormat bendera sepanjang segala masa. Kalau dia adalah hamba Allah yang harus disembah, berarti dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tuhan dalam rupa hamba Allah. Tuhan yang mengambil rupa hamba Allah, dia tetap Tuhan, walaupun dalam rupa hamba Allah. Pak Petro, yang saya tanyakan itu masalah sehakikat. Dalam Yohanes 14 ayat 28, Bapak lebih besar daripada aku. Dari mana Anda bilang sebentar. Itu sudah besar daripada aku. Sebentar. Ya, jadi gini. Saya pimpin. One way, kau tanggapi dulu argumennya Pak Petro dalam konteks yang kau tanya pertama. Jangan kau lari ke topik yang berikut. Jadi gini, Mas Herben, kita biasanya diskusi cerdas ya. Yang saya tanyakan ini masalah hakikat. Bukan cerdas itu. Diam dulu ya. Jadi yang dijawab Pak Petro tadi, kamu nanggap enggak bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus itu kami bedakan, tapi kami tidak pisahkan, apalagi kami benturkan seperti kamu. Pak Petro sudah menjelaskan. Diam dulu. Saya akan mute permanen kalau mulutmu masih tetap mulut pantat ayam. Saya mute permanen. Kami nggak butuh manusia yang ngerocos mulut pantat ayam. Kami butuh manusia yang berdiskusi secara baik dan benar. Ingat itu. Pak Petro sudah menjelaskan perbedaan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Pak Petro menegaskan bahwa keilahian dan kemanusiaan itu bisa dibedakan, tapi tidak dipisahkan, apalagi dibenturkan seperti dirimu. Itu dulu harus kamu gali secara dalam dari Pak Petro, baru kamu lari ke ayat lain. Silakan kamu diskusi, buka mic-mu. Oke, jadi ini dia memilih ini this my time, hadap, kemudian ya gini Pak Petro ya. Yang saya tanyakan itu adalah tadi tentang satu hakikat, ya. Yesus katanya satu hakikat dengan Bapa. Lalu saya memakai dalil. Kalau satu hakikat, kenapa tentang hari kiamat tidak tahu? Lalu Anda bilang sisi kemanusiaannya, sisi ilahinya. Itu tidak masuk otak saya. Oke, cukup ya. Yesus tidak tahu hari kiamat siapa, bro? Belum selesai. Saya baru ngomong sebentar. Tahu jawabannya, itu udah pertanyaan basi itu. Makanya saya tanya. Nah, kenapa sih ketika saya masuk kejang-kejang semua gitu loh? Kenapa? Aku tidak ngomong sama kamu ya. Saya hanya ngomong. Jadi oke, saya harap bahwa one way kalau kamu diskusi beradab. Jangan kamu framing. Kalau tidak masuk ke otakmu, jangan salahkan akidah kami. Salahkanlah otakmu. Kau beli vitamin untuk memperbaiki otakmu supaya otakmu bisa berpikir dengan bagus. Sebenarnya kalau sudah kau katakan tidak masuk ke otakmu, berarti kamu bukan untuk berdiskusi. Sekarang yang harus kamu gali itu bagaimana penjelasan Pak Petro ini. Itu yang harus kamu gali. Jadi kamu dewasa. Oke, silakan buka. Tapi kalau sekali lagi kamu tidak mengkritisi apa yang disampaikan Pak Petro tapi memframing, saya tendang kamu keluar, saya remove. Gini ya, Mas Herben ya, saya mau ditendang mau tidak pun nggak masalah ya. Saya hanya di sini niatnya berdiskusi ya. Enggak, niat diskusi itu bukan kayak gitu. Niat diskusi itu dengarin. Berdiskusi itu saya kasih tahu samamu.
berdiskusi itu kita bertanya, orang menjawab, kita kritisi jawabannya. Itu baru Baik, boleh. diskusi. Baik. Bukan Jadi kita memframing. Silakan Pak Petro. Baik, jadi kita fokus dulu ke satu ayat yang kamu angkat itu. Itu ada di Matius 24 ayat 36 ya. Saya bacakan. Saya bisa share biar kita nggak mereka-reka gitu. Silakan ya. Baik. Nah, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang sendiri. Baca di sana ya. Jadi kamu harus mengerti bahwa relasi dari Tritunggal Maha Kudus itu ya, sumber utamanya adalah Bapa. Bapa adalah menjadi sumber segala sesuatu yang dinyatakan melalui firman-Nya. Jadi firman itu tidak menjadi sumber kedua dalam diri Allah. Ya, dalam diri Allah Elohim yang ehad itu. Jadi seperti saya jelaskan tadi itu, sebagai inkarnasi firman Allah, dia tidak menjadi sumber pengetahuan Allah Bapa, karena yang menjadi sumber utama adalah Bapa. Segala sesuatu keluar dari Bapa melalui firman-Nya. Jadi ini tidak ada hubungannya apakah dia sehakikat atau tidak. Jadi kamu salah. Ini menunjukkan bagaimana Tritunggal Maha Kudus itu, Elohim yang Eka itu bekerja. Jadi tidak masing-masing bekerja sendiri-sendiri. Kenapa? Sama seperti saya ya, yang berbicara ini, sumber utama logika yang keluar dari diri saya ini adalah saya, gitu. Saya. Tetapi logika saya itu sendiri tidak mungkin bisa mengeluarkan logika baru yang bukan dari saya. Kalau ada logika yang keluar dari logika saya bukan dari saya, itu namanya saya itu orang gila, gitu. Nah Allah itu Tritunggal Maha Kudus itu bekerja secara sempurna. Secara sempurna Bapa menjadi sumber utama keluar segala sesuatu, dan segala sesuatu itu keluar hanya melalui logikanya, makanya disebut logika. Ya, keluar melalui logikanya yang dinyatakan lewat rema-rema atau firman-firman. Ya, jadi begitu cara kerjanya. Walaupun logika, walaupun semua pikiran saya ini saya nyatakan melalui logika saya, ya, dan semua baik logika saya maupun roh saya yang memberikan saya semangat untuk berbicara, ya, adalah satu hakikat, yaitu makhluk. Saya makhluk, logika saya makhluk, roh saya makhluk, gitu. Itu perbedaan fungsi itu tidak menjadikan bahwa ketiganya tidak satu hakikat. Demikian kira-kira Ustaz. Saya tambahin sedikit dulu. Oke ya, saya tanggapi ya Pak Petro ya. Anda berbicara logika. Ya, ini kan waktunya menanggapi saya kan, itu namanya diskusi dua arah. Ya, kita kan menanggapi memakaikan. Anda tadi bicara logika. Sementara dalam ayat yang tadi Anda bacakan tentang hari kiamat itu Yesus itu tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Kalau saya menggunakan logika, ya Anda bilang Yesus setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Di mana logika Anda kalau bilang Yesus setara sehakikat dengan Bapa, sedangkan tentang kiamat saja tidak tahu? Saya sudah jelaskan. Saya sudah coba kemudian saya pikir sudah jelas apa yang Pak. Apa harus saya nyatakan dalam bahasa Inggris atau bahasa Batak? Dengarkan penjelasan tidak saya. Tidak perlu bahasa Batak, tidak perlu bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja yang baik dan benar. Tapi kamu tidak mengerti bahasa Indonesia. Memakai logika. Oh, saya senang banget memakai logika karena saya rasionalis. Ini enggak ngerti aku apa yang di pikiran si Wanu. Boleh saya ulangi pernyataan saya. Ulangi. Silakan. Bapak Petro, 1 menit, 2 menit bisa nggak? Jadi Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu itu dinyatakan oleh Bapa hanya melalui firman-Nya. Gitu. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa yang mengetahui hari kiamat itu hanya Bapa, karena sumbernya hanya dari Bapa. Dan itu akan dinyatakan melalui Dia. Karena Bapa belum menyatakan itu, maka Dia mengatakan dia tidak mengetahuinya. Ya, tetapi apa yang sudah ada dalam diri Bapa yang belum dinyatakan itu, seperti dikatakan tadi, segala milikku adalah milik Bapa dan segala milik Bapa adalah milikku. Segala pengetahuan
atau pernyataan Allah yang belum dinyatakan, yang masih ada dalam diri Bapa itu ada dalam diri Yesus, tetapi belum dinyatakan. Dalam konteks itulah maksudnya dia tidak tahu, karena belum dinyatakan, belum diungkapkan. Kamu begini, Pak tidak Petro. tahu, kamu tidak tahu apakah di dompet saya ini ada uang 10 juta atau tidak, itu. Tapi ketika kamu mengatakan tidak tahu bahwa saya, itu tidak berarti kamu benar-benar tidak tahu. Karena kenapa? Tetapi karena belum saya ungkapkan, belum saya lihatkan ke kamu. Tetapi sebenarnya relasi antara Bapa dan firman-Nya adalah satu hakikat. Jadi Paham begini, sampai Pak di Petro. sana? Silakan. Pak Petro. Oke, jadi begini. Silakan, beri bantuan Petro, beri bantuan, silakan. Kita juga Kristen harus pahami bagaimana pemahaman daripada saudara Muslim. Kitab kita ini menjelaskan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan. Artinya, kitab kita itu menjelaskan bahwa Allah itu begini. Ada penjelasan. Tetapi dalam kitab mereka tidak ada penjelasan. Artinya begini. Kalau kita Allah itu, di dalam kealahan itu ada penjelasan, yaitu apa? Trinitas. Nah, sedangkan di dalam kitab mereka itu tidak ada penjelasan siapa Allah. Allah itu bagaimana tidak ada. Semua mungkin orang konteksnya beda kali ya, supaya gak melebar topiknya mungkin. Jadi begini Pak Petro. Nah, kalau di sini kita menjelaskan kepada mereka dalam pemahaman mereka bahwa Allah itu tidak ada penjelasan seperti kita. Allah itu ada 3 oknum yang berbeda yang bekerja sama di dalam satu kealahan, itu kita akan paham. Ketika Yesus atau firman itu yang menjadi manusia itu hadir ke dunia, kealahan itu masih ada Bapa dan Roh. Mereka itu seikat, mereka itu bekerja sama dalam satu kealahan. Kan ada penjelasan. Allah kita itu adalah Trinitas tersebut. Tetapi jika tidak ada penjelasan bahwa Allah itu single tanpa penjelasan, bagaimana mereka bisa paham? Berbusa-busa pun kita berbicara kepada mereka, mereka tidak paham. Jadi ketika Yesus di dunia ini, Bapa lah yang sang penguasa daripada segala kehidupan ini. Karena Yesus telah menjadi manusia. Dia hidup dalam koridor dimensi kemanusiaannya Yesus. Makanya ketika Yesus di atas kayu salib, dia berseru kepada siapa? Kepada Bapanya. Bapa itu siapa? Bapa dan Roh itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman, firman itu sudah menjadi manusia, bolak-balik di situ, mereka tidak akan paham karena di dalam otak mereka bahwa Allah itu tidak ada penjelasan. Bagaimana Muslim akan paham? Tidak akan paham sampai kiamat pun, karena di otak mereka bahwa Allah itu esa tanpa penjelasan. Lanjut. Betul. Sebentar. Kalau Bang Petro menjelaskan kayak gitu, sama aja Bang Petro itu menjelaskan Anda sebagai bebek menjelaskan tentang renang, mau sampai modar pun dia nggak tahu karena dia itu adalah ayam. Sampai kapanpun dia nggak bisa renang, dia apain pakai teori apapun dia nggak bakal bisa renang. Kalau Anda menjelaskan, oh bebek renang kayak gini karena Anda bebek, ya gampang menjelaskannya. Dia sampai mati pun, sampai kiamat pun nggak bakal ngerti gimana caranya dia bisa renang, bisa ngambang di air. Begitu saya tidak bisa apa-apa. Diskusi ini baiknya bisa dijelaskan. Maksud saya kenapa sih sama satu pertanyaan saya saja kalian ini kayak kejang-kejang begitu? Lah otakmu buntu diisi mampet. Gini kan saya bertanya. Ya udah pikir sudah tertutup diisi. Pak Petro masih sebentar Pak. Masih bersedia Pak Petro dengan dia? Jadi begini, pertanyaan sudah saya jawab. Masalah tidak masuk ke otak Anda, tadi kan Anda sudah mengatakan memang masalahnya kan ada di otaknya, nggak masalah itu. Tetapi pertanyaan sudah dijawab, mengapa Yesus tidak mengatakan tidak tahu tentang hari kiamat, saya sudah jelaskan. Itu kalau Anda tidak mengerti nggak masalah. Yang penting kan tidak, kalau kamu menerima jawaban saya langsung kamu mendapatkan hidayah kan itu nggak seru gitu loh, gitu. Jadi terimalah jawaban saya itu, mau kamu otak-atik, mau silahkan nggak masalah. Tetapi apapun pertanyaanmu nanti, jawaban saya hanya balik ke situ juga, ya. Itu juga jawaban saya. Kenapa? Demikian. Kira-kira ada pertanyaan lain? Mohon izin ini Pak.
Oh iya, Pak Sumardi udah kasih dari tadi Pak Sumardi. Kau diam dulu, Manwi. Pertanyaanku nanti satu sama kau. Apakah Tuhan Kenapa bisa dong, jadi Mbak? manusia? Kejang-kejang banget kamu itu. Ada aku kejang-kejang kamu itu. Pak Sumardi nih dari tadi kau datang-datang robot. Saya tuh nyari yang cerdas loh ke sini itu. Gak memuaskan. Oke, sekarang Kau diam dulu. Sekarang gini. Kalau sebentar. Kalau jawabannya Pak Petro itu menurutmu salah, jawaban yang benar itu bagaimana, One Way? Oke ya. Ya di sini. Ya, udah sebentar Pak Sumardi. Dengar Kita dulu, dengar dulu. ketika saya mau ngomong sudah ini mulutnya. Kenapa? Dia sudah ngomong tadi dulu. Nanti saya ngomong. Silakan ngomong. Silakan ngomong. Oh iya, baik. Ya, ini karena mau hujan di sini mungkin saya cepat aja. Pak Petro, mohon izin Pak Petro, besok lusa saya ingin diskusi dengan Pak Petro. Kalau satu kehormatan tersendiri kalau bisa berdiskusi dengan Pak Petro. Silakan. Mohon izin Pak Petro. Bisa Pak, kalau kapan-kapan gini minta aja nanti. Oke, ini hujan di sini saya berangkat dulu ya Pak. Terima kasih banyak. Baik. Oke, terima kasih Pak Sumardi. Jangan lupa pintu sebelah kanan masuk surga, pintu kiri masuk neraka. Mari Pak. Sudah jatuh hujannya nih. Mari. Oke. One Way silakan. Sebentar biarin aja dulu One Way. Yang benar gimana? Bang, 1 menit Bang. Saya dulu. Nah, kan gini loh Mas Erben, pada gatel mulutnya. Sudah silakan ngomong aja nanti saya ngomong. Aku cuma bilang, kalau kamu mau, setelah ini kamu akan debat sama Domba. Nanti saya jadi moderator. Lanjut aja kamu bicara. Nanti setelah ini kamu debat head to head sama Domba. Gimana Domba? Bisa? Siap. Oke, udah. One Way, yang benar gimana? Kan tadi Peter itu bilang bahwa Yesus Kristus. Enggak usah. Yang benar bagaimana menurut kamu? Yang benar ya Yesus dan Bapa tidak sehakikat dong. Ada ayat dalam ayat masa ada utusan dengan yang diutus itu satu hakikat. Masa sang pengutus dengan yang diutus itu kan satu hakikat. Oke, sekarang pertanyaannya sama kau. Suaramu yang kudengar ini dari dalam dirimu atau dari pantatmu atau dari sampingmu? Suara. Iya, suaramu yang kudengar ini dari mana itu asalnya? Iya, suara itu dari aku, tetapi suara itu bukan aku. Jadi suara yang kudengar ini bukan suaramu ya? Saya hanya menciptakan suara. Saya menciptakan suara, tapi suara itu bukan saya. Oke, saya sekarang suara saja. Sebentar. Saya mau tanya, kata-kata yang kau keluarkan dari tadi itu masih ada nggak itu di dalam otakmu? Atau ketika kata-kata ini keluar dari otakmu, diam dulu. Ketika kata-kata yang keluar dari mulutmu itu, kami dengari di sini. Apakah ketika kata-kata itu keluar, maka kata-kata itu tidak ada lagi di otakmu, begitu? Ya kan begitu, karena itu suara itu karena hasil ciptaan saya. Suara itu bukan saya. Oke, Pak Petro, terima kasih Pak Petro. Jadi rupanya dia... Sebentar, rupanya Pak Petro itu berbicara dengan orang, setiap kata-katanya keluar dari kepalanya, isi kepalanya kosong. Terima kasih Pak Petro. Karena benar, itu karena suara dia. Itu bukan saya yang menciptakan suara itu. Jadi suaranya dia ini Pak Petro, supaya Pak Petro sadar, suaranya si One Way ini. Bentar. Jadi suaranya si One Way yang didengarkan Pak Petro tadi itu bukan bagian dari otaknya itu. Jadi dia ini datang ke sini Pak Petro, nggak ada otak. Kalau Pak Petro masih mau diskusi, silakanlah Pak Petro diskusi dengan orang yang tak berotak. Silakan. Aku bentar lah. One Way. Berarti firman itu ciptaan ya? Dor. Boom. Black. Iya, dia nggak ada otak. Ayo, firman itu ciptaan apa enggak? Gini ya, firman itu adalah kalam, tetapi itu hanyalah sifat, tetapi firman itu bukan sehakikat dengan Allah lah. Lah, yang kutanya itu ciptaan apa bukan? Pak Petro, silakan Pak Petro dulu. Baik, boleh. Firman itu ciptaan apa bukan? Saya bilang ini dalam Islam ya, firman jawabannya itu adalah bukan atau ciptaan gitu loh. Ya. Itu bagian dari sifat, tetapi bukan Allah itu gitu loh. Ya, apa lagi? Tadi kau bilang tadi bahwa suaramu itu kok makanya Domba, udah aku malas sama kamu Domba, coba dong yang lebih ini lagi lah. Katanya yang lebih ini lagi lah. Karena kamu ini kan berani nanya, mulu ditanya nggak mau kamu itu. Maunya nanya mulu ditanya nggak mau.
Ya, jarang berarti apakah one way ini berarti one way ini bagaimana begini diskusi? Enggak, tadi gini, one way katakan bahwa Bentar dulu biar Pak Petro selesaikan dulu Pak Petro. Pak Petro selesaikan dulu. Tolong Bertanya dulu dia. kendalikan diri masing-masing lah, itu supaya berguna. Kita buang-buang waktu sampai nggak tidur tapi hanya mengeluarkan nggak berguna, kan apa gunanya gitu. Kita aja harus memahami. Nah, domba dengerin tuh, domba dengerin tuh. Ya. Oke Pak Petro tanya langsung. Jadi begini Ustadz, sepertinya kita punya perspektif yang berbeda tentang arti hakikat, itu. Nah, jadi saya tidak tahu apa hakikat dalam pikiranmu, ya, karena tidak sejauh saya baca literatur Islami tidak jelas apa itu hakikat, ya. Bahkan sifat Allah pun dianggap bukan hakikat Allah, kan begitu kan? Jadi saya tidak mengerti. Tetapi hakikat dalam prinsip yang kami maksudnya adalah dalam bahasa Latinnya substansi, substance, atau dalam bahasa koinenya usia, itu, atau dalam bahasa sehari-harinya made of, terbuat dari apa? Bukan substansi kali, esensi, masa gitu aja jelaskan. Substansi dan esensi itu kan sama, esensi itu kan bahasa Inggris. Aduh, coba yang lain dong, yang lain dong ya, yang lain siapa yang jadi bahasa yang mau apa bertanya siap ditanya juga ya, yang mau bertanya siap ditanya. Sebentar. Makanya saya gini Pak. Saya pikir saya belum tuntas ya. Saya kan menjelaskan akidah saya. Pak Petro. Ya. Bentar, selesaikan dulu Bang Petro. Sebenarnya dari awal itu yang menyebabkan terjadinya perdebatan adalah persepsi kita masing-masing itu berbeda. Harus dijabarkan dulu. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, gini Bang, makanya kan saya tanya, kenapa tadi saya tanya di awal, apa itu firman? Karena persepsi saya dengan persepsi Abang, firman itu berbeda. Abang mengatakan bahwa masalah, sebentar. Esensi. Gini, Bang. Sebentar. Enggak. Kenapa? Saya mau menuntaskan dengan sebentar. Saya mau ngomong sebentar. Udah lari Ketika kita sedang berdiskusi, kita harus menyampaikan dulu persepsi apa itu yang dimaksudnya. Saya sedang ke sana sekarang. Makanya ini siapa sih yang menjadi lawan diskusi saya, kok ribut aja ya? Silakan. Tapi yang mau bertanya berani ditanya, jangan kayak domba maunya nanya mulu. Ayo, siapa yang mau bertanya tapi berani ditanya, ayo. Jadi sebentar Pak One Way, Anda stop dulu Pak One Way, don't disturb, oke? Lanjut yang lain, tolong Pak Pedro selesaikan. Iya, begini loh, kalau kita mau berdialog berdiskusi supaya nggak menyia-nyiakan waktu, saya menjelaskan akidah saya dengan perspektif akidah saya gitu. Saya tidak peduli apa perspektif akidah Anda. Nah, apa yang dimaksud dengan hakikat di sana? Hakikat itu adalah substansi atau usia, yaitu dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan essence. Tetapi essence itu bukan bahasa teologi resmi dalam kekristenan. Bahasa teologi yang resmi adalah substansi dari bahasa Latin. Kalau substansi segala sesuatu itu hanya ada dua. Kalau bukan pencipta, kalau bukan halik, makhluk. Hanya itu. Segala sesuatu yang bukan makhluk pasti halik. Segala sesuatu yang halik pasti bukan makhluk. Pilihannya hanya itu, ciptaan dan pencipta. Dalam hal ini, Yesus sebagai firman Allah, daftar Allah, logos Allah, hikmah Allah yang ada dalam diri Allah adalah Allah. Substansinya. Tidak ada yang tidak Allah dalam diri Allah. Kalau dalam diri Allah mau ada yang bukan Allah, itu nggak masalah urusanmu. Kalau kamu mengatakan firman, ada beberapa orang mengatakan firman Allah adalah ciptaan, ya nggak masalah. Tetapi bagi akidah kami, logika kami, tidak ada yang tidak Allah di dalam diri Allah. Firman-Nya adalah Allah, rohnya adalah Allah, keduanya satu di dalam satu sumber, kami sebut Bapa. Begitu logikanya, saudara. Nah, mengatakan Yesus bukan satu hakikat, itu karena mungkin kamu menggunakan logika
substansi atau logika dalam agamamu, di mana memang benar bahwa dalam Islam itu firman Allah itu ada mengatakan makhluk, ada yang tidak mengatakan tidak makhluk, ya toh? Itu urusan Anda. Jadi ketika Anda bertanya tentang kekristenan agama saya dan kitab saya, ya saya menjelaskan dalam perspektif agama saya, kitab saya, bukan kitab Anda dan pikiran Anda. Demikian, silahkan. Ya. Jadi one way ini berarti Allahnya itu firmannya itu ciptaan ya? Ya, ada dua golongan. Nah itu berarti dia ini Mu'tazilah dia. Mu'tazilah mengatakan ciptaan, dan ini sudah dikutuk, sudah dilaknat, ya toh. Sunni mengatakan khairul makhluk, ya khairul, malah katanya khairul makhluk. Apa itu khairul makhluk? Pencipta dalam rupa makhluk, ya toh. Memang benar bagi kami Yesus itu mengambil adalah sang Khalik yang dalam rupa makhluk, dalam rupa hamba Allah. Itu makanya An-Nisa 172 itu kita tidak bertentangan itu, bahwa Al-Masih tidak enggan menjadi hamba Allah, atau Al-Masih tidak enggan mengambil rupa Allah, ya. Barang siapa enggan menyembahnya, kamu akan dilaknat. Itu. Jadi saya pikir, tapi itu kan perspektif kitab suci saya atas ayat itu. Kalau beda lagi dalam perspektif Anda, ya silahkan, nggak masalah gitu. Dalam dialog ini kita nggak usah ngotot-ngototan lah. Itu saya mempresentasikan akidah saya, ya wajar kamu tidak terima atau membuatmu terguncang. Itu wajar gitu. Silakan. Oke, silakan siapa yang mau diskusi. Tapi yang tertib. Mana One Way udah pergi dia? Oke, One Way, ada lagi mau kita diskusikan? Oh, Tajirun, silakan Tajirun. Yang Muslim. Tajirun. Dikunci kah? Mute-nya? Dia kemit dia kayaknya. Oh ya, silakan Tajirun. Oke Bang, saya mau nanya, atas dasar esensi apa yang katanya Yesus sebagai manusia itu punya keterbatasan, tidak seperti Allah, Tuhan Bapa, itu harus disembah. Atas dasar apa, Bang? Atas dasar apa atau atas dasar esensi apa? Coba supaya saya ini peka dengan kata-kata. Setiap kata gini, bajunya si Yani itu kan bajunya Enggak, si tolong dong, saya kan, tadi di mute habis tadi. Kok main mute gini sih? Saya keluar ya. Tadi saya di mute loh. Saya mau menanggapi gimana gitu. Padahal sudah Di enak mute ini supaya diskusi. One Way, di mute itu supaya jangan rusuh. Udah, One Way sudah aku remove ribut. Saya pikir silakan Tajirun dulu ya. Ya, pertanyaan saya, atas dasar apa Yesus itu harus disembah? Sedangkan tadi si Pak Petro mengatakan bahwa Yesus itu punya sisi kemanusiaan, ya kan? Yang dimana kemanusiaan itu pasti terbatas. Baik. Boleh saya jawab? Iya, silakan Bang. Jadi kalau mau saya buatkan kalimat sederhana, atas dasar apa kita harus menyembah Yesus? Begitu ya? Iya. Pertama-tama dasarnya adalah dia adalah sang firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah, dan Allah itu menciptakan segala sesuatu, menyatakan segala sesuatu hanya melalui firman-Nya. Manusia bisa mengenal Allah dan bisa menuju Allah hanya melalui firman-Nya. Sama seperti saya, kamu hanya bisa mengenal saya saat ini hanya melalui ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh logika saya. Dan kamu hanya bisa mengenal saya hanya melalui logika yang saya ucapkan ini di hadapanmu sekarang. Maka kalau kamu menghormati ucapan saya ini, kamu menghormati saya. Kalau kamu melecehkan ucapan saya ini, kamu melecehkan saya. Maka demikian, kami harus menyembah Yesus sang inkarnasi firman Allah itu, karena dengan menyembah Yesus sang inkarnasi firman Allah itu, kami menyembah Elohim yang Ehad. Dengan melecehkan
Al-Masih, sang firman Allah itu, kami melecehkan Elohim yang Ehad. Maka tepatlah yang dikatakan dalam An-Nisa 172 itu, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan barang siapa yang menolak menyembahnya akan dikumpulkan Allah kepadanya untuk dilaknat, gitu. Nah, demikian juga dikatakan bahwa dia adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang terkemuka di dunia dan di akhirat siapa? Tidak mungkin preman Tanah Abang, tidak mungkin preman Medan, atau tidak mungkin preman manapun yang bisa menjadi terkemuka di dunia dan di akhirat. Hanya Tuhan, hanya Allah. Maka wajarlah kami menyembahnya. Kami menyembah Yesus sebagai inkarnasi firman Allah, yang di dalam dirinya dia juga mengangkat hakikat kemanusiaan yang sudah disempurnakan lewat tubuh mulianya, yang nanti akan kita warisi bersama. Kita akan mewarisi juga nanti tubuh mulia sebagaimana tubuh mulia yang dia miliki kelak. Itulah gambaran kita nanti setelah kematian dan kebangkitan nanti. Demikian. Oke, saya tanggapin ya, Bang. Kalau begitu, setiap orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan akan berbenturan dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23, Bang. Matius 7 21 sampai 23. Boleh saya share ya? Langsung saya share screen boleh? Boleh, silakan. Matius 7 Yuk. Sebentar ya, sabar ya. Ini harus. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pertanyaannya apa? Nah, bahwa di ayat Matius 7 tersebut mengatakan orang-orang yang menyeru Tuhan Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk kerajaan surga siapa? Adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Bukan mengikuti, melakukan. Ya, melakukan. Apa itu kehendak ya. Bapa? Yaitu adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di mana tertulis itu? Sebentar, saya harus cari. Bahwa Yesus itu mengatakan bahwa sembahlah Tuhan Bapa, beribadah kepada Tuhan Bapa, Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhanmu. Sebentar. Ada di Quran itu. Nah, di Bible pun juga ada, Bang. Saya pernah menemukan, Bang. Ada sama Israel yang itu maksudnya. Jadi begini. Jangan ya, dulu, biar dicari dulu. Itu apa itu Pak Petro? Masalah menyembah itu kutipan Yesus dari kitab PL ketika dicobai. Jika engkau anak Allah sembahlah gini kan. Yesus mengutip PL. Cuma mereka kan nggak tahu bahwa itu kutipan. Yesus sedang mengutip. Jangan dikasih clue, biar dicari. Biar aja. Iya, itu kutipan itu. Yesus mengutip kitab Perjanjian Lama dalam menghadapi iblis itu. Buka kehendak Bapa di Yohanes 6 ayat 40. Enggak usah, tunggu kita lihat dulu ayatnya. Enggak usah dia mau ayat keluarin. Kita tunggu dulu ayatnya dibuka, Om. Silakan Pak Petro, jelaskan Pak. Baik. Jadi kehendak Bapa itu sudah? Jadi kita setuju ya. Jadi kita setuju ya bahwa yang masuk surga kerajaan Allah itu adalah yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Itu banyak kehendaknya. Tapi dari sekian banyak itu kan bisa dirampungkan. Salah satunya Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya
kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi apa? Kehendak Bapa itu adalah ingin mencintai manusia, menyatakan cintanya kepada manusia, agar orang, sampai dia mengorbankan anaknya, katanya ya, supaya apa? Agar orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa. Agar orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa. Maka orang yang hanya berkata-kata berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan saja, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa, yaitu percaya kepada Yesus sebagai anaknya, akan binasa. Itu satu. Kemudian itu logika itu benar. Bukan semua orang yang ikut mata kuliah saya akan saya mengajar apologetika, apologi. Tidak semua orang yang mengikuti mata kuliah saya akan lulus, tetapi mereka yang bisa menjawab ujian-ujian dan tugas-tugas yang saya berikan. Jadi ini tidak ada hubungannya apakah Yesus